MK kemudian sekali lagi selalu membahas apa yang disebut open legal policy. Apa itu open legal policy? Kebijakan hukum terbuka. Apakah ini buka-bukaan atau suka-suka begitu koalisinya terbuka lalu kemudian ada ketentuan dan kesepakatan baru? Open legal policy adalah suatu kalimat di dalam undang-undang dasar untuk memberikan amanat konstitusional terhadap pembuat undang-undang. Bunyi kalimatnya kurang lebih dapat diatur lebih lanjut dalam atau digunakan kata dengan undang-undang. Jadi kalau undang-undang dasar memerintahkan dapat diatur lebih lanjut dengan atau dalam undang-undang, itulah kalimat open legal policy. Untuk ketentuan pengusulan calon presiden sama sekali tidak diberikan amanat oleh undang-undang dasar untuk menjadi open legal policy. Dari mana datang logika MK bahwa ini adalah open legal policy? Menurut Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, MK menggunakan ketentuan pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar yang mengatakan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pak Datuk Karni paham betul, kata dengan itu maksudnya undang-undang khusus. Jadi harus undang-undang khusus pemilu. Kalau kata dalam undang-undang artinya boleh di undang manapun asal diatur. Nah ini problematika, MK silap menggunakan konsep open legal policy karena pasal 6A ayat 5 itu mengatakan tata cara pelaksanaan. Bukan bagaimana mengusulkan calon. Jadi pasal yang dibahas lain, yang dimaknai lain. Nah, ini Benar, saya mau nanya aja. Silapnya 46 kali, itu bukan silap. Saya tidak tahu itu terpleset berkali-kali lah gitu ya. Nah ini problematika MK soal open legal policy dan lain-lainnya ini. Nah menurut saya di sini pula pintarnya teman-teman ini. Mereka kalau saya simak isi permohonannya, mereka mengatakan bahwa ada putusan MK 5152 PUU 7 Romawi tahun 2008 yang menyatakan bahwa open legal policy itu bisa kemudian dibahas lagi konstitusionalitasnya kalau dia melanggar moralitas. Sayangnya MK tidak cerita pelanggaran moral apa saja yang terjadi soal ambang batas selama ini. Di Amerika itu terbuka saja siapa yang mau jadi calon presiden. Bahkan di pasal 2 ayat 1 angka 5 undang-undang dasarnya atau konstitusinya. Disebutkan hanya ada 3 pola saja. 1, natural born citizen, jadi dia sejak lahir adalah warga negara Amerika. Kedua, 35 tahun berdasarkan konstitusinya, tidak berdasarkan putusan MK. Ketiga, 14 tahun menjadi penduduk, jadi tinggal di Amerika, stay-nya 14 tahun. Jangan nanti seperti pilkada kita, dia tidak tinggal di daerah, tiba-tiba pulang, tiba-tiba menjadi calon. Nah, sudah digagas oleh konstitusi Amerika. Itu bebas saja. Semua orang punya hak yang sama kalau dia memenuhi 3 hal itu. Bahkan kalaupun dia bukan orang terpandang, bukan orang partai politik, artis sekalipun, tidak dihalangi. Saya ingat Kanye West pernah jadi penjaga kebun binatang harimau. Terkenal di Amerika dia karena ada tayangan TV-nya, dia maju menjadi calon presiden. Nah inilah letak masalah yang saya ingin kita bahas. Apa masalahnya? Dengan ruang seperti ini, perjuangan konstitusional bertahun-tahun, 20 tahun lebih perjuangan ini. Bahkan tadi Pak Datuk menyampaikan Bang Rizal Ramli harus mendahului kita dulu baru kabar bahagia ini kita dengarkan. Saya tidak tahu apakah ini doa-doa beliau di surga atau tidak.
Bang Faisal Basri juga pejuang yang sama. Satu kelompok pengujian dengan saya, sama-sama kalah kami. Nah, saya tidak tahu, tapi ini keterbukaan ini bukan tidak mungkin membawa masalah baru. Dengan terbukanya proses pencalonan ini juga terbuka bagi dinasti Presiden Joko Widodo. Mas Gibran yang tidak ada partai, sekarang sudah ada ya kabar-kabarnya. Juga akan potensial dengan mudah mengajukan diri menjadi calon presiden. Nah, apakah ini dilarang? Secara konstitusional tidak dilarang. Itu pula adab demokrasi. Sudah disakiti, yang menyakiti tetap diberi ruang. Ini harus jadi pembelajaran bagi keluarga Pak Joko Widodo bahwa sesakit apapun Anda buat konstitusi, konstitusi masih membuka jalan bagi keluarga Anda. Karena itu hak konstitusional keluarga Anda. Tapi yang Anda sering lakukan adalah Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, sangat tertarik sekali tadi penyampaian dari Bung Ferry Amsari ya terkait bagaimana Pak Jokowi, ya putusan MK dan seterusnya luar biasa banyak sekali ya penyampaiannya yang begitu jelas, lugas dan tegas. Nah, bagaimana kita melihat putusan MK yang baru ini teman-teman ya? Nanti bahkan bisa jadi di Pilpres 2029 meskipun lama tapi prediksi ini sudah mulai bermunculan gitu ya. Ya bisa saja Gibran berakhir jadi wapres saja gitu ya. Tidak stagnan lah di jadi wapres gitulah kurang lebihnya. Karena lewat putusan MK yang baru ya masalah threshold 20% itu ya bisa jadi kedepannya masing-masing partai punya calon masing-masing seperti itu ya. Ya, tapi memang untuk kejelasannya ya masih lama, ya paling 5 tahun lagi lah kita tunggu, kita lihat benar apa enggaknya gitu ya. Nah, saya di sini sangat tertarik ya melihat penyampaian komentar teman-teman kita. Nah, di sini tersedia komentar-komentar yang nanti saya akan bacakan juga gitu. Nampak lemah, lembut gerak-gerik fisiknya, namun sungguh dahsyat daya rusaknya. Mantap Bang Ferry, karena yang berkuasa hanya cari-cari pembenaran atas kesalahan-kesalahan dalam membuat undang-undang yang tidak pro rakyat karena mereka pro kelompok dan keluarga tertentu. Tapi sekarang sudah terbuka 0% untuk semua orang dan merusak MK, KPK, dan MA sudah dapat finalis OCCRP. Ya, ini Pak Jokowi ya dari media asing gitu ya, berdasarkan OCCRP kemarin ya masuk dalam daftar masuk 5 daftar tokoh terkorup. Ya Pak Jokowi luar biasa sih ya, juara 3. Oke, kemudian mencerahkan, terima kasih Bung Ferry. Menyentuh sekali kata-kata Bang Ferry bagian terakhir, dengar itu, hai Pak Jokowi sekeluarga dan para ternaknya. Mantap Bang Ferry, sayangnya keluarga Jokowi terlalu berambisi hingga etika berpolitik dikesampingkan. Tolong Pak Karni undang KPK untuk membuat penjelasan kepada rakyat Indonesia perihal mengapa KPK tidak menangkap manusia terkorup nomor 3 ya di dunia versi OCCRP yang sudah dilaporkan banyak pihak ke KPK. Terima kasih. Nah, ini banyak memang pendapat penyampaian teman-teman yang sering saya bacakan pendapat-pendapat mereka di komentar gitu ya. Padahal sudah dilaporkan, kenapa KPK nggak bergerak cepat, kenapa KPK seolah tuli dan buta kalau itu menyeret nama keluarganya Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini kan sesuatu hal yang sangat disayangkan yang seharusnya KPK itu independen. Jadi bila mana kita melihat sekarang ini banyak yang mengatakan ya KPK itu tebang pilih dalam mengerjakan tugasnya. Dan kalau kita menyadari situasi itu ya memang ada benarnya juga ya. Kalau kita melihat keluarga Jokowi mungkin sudah banyak yang melaporkan ke KPK, ke Barreskrim, ke pihak yang berwajib gitu ya. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh dipanggil, ditangkap, diadili, diproses dan lain-lain. Malah mungkin laporannya menumpuk tuh.
yang nggak kelar-kelar gitu ya. Lalu kemudian terus jangan sampai berhenti untuk memperjuangkan keadilan rakyat dari kasus keluarga Jokowi. Jadi banyak sekali ya pendapat teman-teman kita ini, ya saya yakin teman-teman juga paham lah. Sebetulnya masih banyak yang perlu saya sampaikan, tapi untuk video kali ini saja terlebih dahulu. Kita akan bahas di video selanjutnya. Itu saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.